Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita mendapatkan karunia dan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat itu tentu sangat banyak bagi kita semuanya. Dan kita berharap bahwasanya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kemudian kita bersama-sama menambah ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Yang mana pelajaran ini telah Allah pilih. Ya, bahasa Arab telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bahasa yang bisa menyampaikan maksud Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya. Maka tentu kalau kita ingin memahami apa yang Allah kehendaki dari kita, maka kita tidak bisa tidak harus kita mempelajari bahasa Arab ini. Karena dengan bahasa inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada kita. Baiklah para pemirsa Rabbani TV sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha, karya Dr. F. Abdurrahman yang diterbitkan oleh Islamic University of Madinah. Taib. Dan alhamdulillah sekarang kita masuk di pelajaran yang ke-8, yaitu Ad-Darsus Tsamin. Ya, pelajaran yang ke-8. Bagi yang sudah memiliki kitab, silakan dibuka di halaman ke-42. Ya, halaman 42. Dan kemudian yang belum memiliki kitab, ya bisa di-download dari link yang ada di deskripsi dari video ini. Nah, silakan kita masuk kepada pelajarannya. Di awal pelajaran, ya biasa dimulai dengan sebuah kalimat-kalimat, ya, dengan kalimat-kalimat yang akan menjadi penjelas dari apa yang akan kita pelajari dari pelajaran kali ini. Nah, di awal pelajaran ke-8 ini, Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8, mu'alif menyampaikan di sana beberapa contoh kalimat yang kita perlu pahami. Baik, nah di awal ini kita akan baca dulu dan kemudian kita artikan. Adapun nanti penjelasannya insya Allah nanti kita akhirkan. Baik, baris yang pertama. Saya bacakan dan silakan diikuti. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Baik, kita ulangi sekali lagi. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, artinya hadza ini, ya, ar-rajulu, ya, seorang laki-laki, ya, sehingga kalau digabung hadzal rajulu berarti lelaki ini atau laki-laki ini, ya. Tajirun, apa kemarin tajirun? Ya, seorang pedagang. Wadzalika dan yang itu, ar-rajulu, laki-laki, sehingga kalau digabung wadzalika ar-rajulu, dan laki-laki itu, ya. Dan laki-laki itu, ya, tabibun, yaitu seorang dokter. Nah, sehingga artinya secara lengkap, ya, laki-laki ini seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Baik, sekali lagi kita baca dan silakan diikuti.
Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, baik, kita lanjutkan yang kedua. Baris kedua. Kita baca separuh dulu dan silakan diikuti. Ismut tajiri Mahmudun. Silakan. Wasmut tabibi Sa'idun. Nah, kita baca secara bersambung. Ismut tajiri Mahmudun. Wasmut tabibi Sa'idun. Nah, tapi sekarang artinya, ya, ism, nama ya, at-tajir, ya, pedagang ya. Nah, tadi di atas sudah kita sebutkan at-tajir, pedagang. Ya. Nah, ismut tajiri. Ya, ismut tajiri. Berarti nama pedagang itu, ya, nama pedagang itu Mahmudun, yaitu Mahmud. Jadi nama pedagang itu Mahmud. Wasmut tabibi, dan isim nama ya, at-tabib dokter ya. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu Sa'idun, yaitu Sa'id. Nah, jadi arti lengkapnya nama pedagang itu ya adalah Mahmud, dan nama dokter itu adalah Sa'id. Nah, baik, kita baca sekali lagi. Ismut tajiri Mahmudun, wasmut tabibi Sa'idun. Baik, nah, kita lanjutkan baris yang ketiga. Kita baca separuh dulu dan kemudian nanti kita sambungkan. Nah, hadzal baitu littajiri wa dzalikal baitu littabibi. Baik, nah sekarang kita baca secara bersambung. Ya. Hadzal baitu littajiri wa dzalikal baitu littabibi. Baik, nah kita artikan ya. Hadzal baitu, ya, hadza artinya ini. Al baitu rumah ya. Ya, hadzal baitu berarti rumah ini ya. Littajiri, li ini huruf yang menunjukkan kepemilikan ya, milik at-tajir yaitu pedagang. Jadi hadzal baitu littajir, itu rumah ini miliknya pedagang. Wadzalika, dan wadzalika, dan itu al baitu rumah ya, dan rumah itu ya. Dan rumah itu littabibi, yaitu miliknya dokter. Nah, cari arti lengkapnya, ya rumah ini miliknya pedagang, dan rumah itu miliknya dokter. Nah, baik, kita baca sekali lagi Arabnya. Hadzal baitu littajiri wa dzalikal baitu littabibi. Nah, baik, kita lanjutkan baris yang keempat. Baik, kita baca lagi separuh dan diikuti, kemudian kita sambung separuhnya. Baitut tajiri amamal masjidi. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Nah, kita baca secara bersambung.
Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baik, nah sekarang kita artikan. Bait, ya artinya tadi sudah ya, apa? Rumah ya. Bait artinya rumah. At-tajir juga sudah, apa tadi tajir? Yaitu pedagang. Nah, baitul tajir yaitu rumahnya pedagang. Rumahnya pedagang. Amamal, amama, ini keterangan tempat ya, dorof namanya. Amamal masjidi, ya, di depan masjid. Ya. Wabait dan rumahnya atau bibi, ya dokter, dan rumahnya dokter. Kholfa itu di belakang, al madrasah itu sekolahan. Nah, sehingga kalau kita artikan secara lengkap, ya, jadi artinya adalah rumahnya pedagang itu di depan masjid dan rumahnya dokter itu di belakang sekolah. Nah, baik kita baca lagi sekali lagi Arabnya ya bersambung, diperhatikan dan silakan diikuti. Nah, ya. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baik, kita lanjutkan baris yang berikutnya, yaitu baris yang kelima. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Ya. Baik, kita ulangi ya. Kita ulangi, silakan diperhatikan dan kemudian diikuti. Liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Ya, baik. Nah, kita artikan. Li, ya ini menunjukkan kepemilikan ya. Li artinya adalah milik. Li, milik. Man, siapa? Milik siapa? Ya, milik siapa? Ya, hadhihi, ini, as-sayyaratu, yaitu mobil. Jadi artinya adalah milik siapa mobil ini. Waliman, dan milik siapa? Dan milik siapa? Tilka, itu. Ya, berarti ya ini juga menunjuk kepada sayyarah, kepada mobil ya. Dan jadi secara lengkap artinya milik siapa mobil ini dan milik siapakah yang itu? Nah, baik, sudah jelas. Nah, kita sekarang baca sekali lagi dalam bahasa Arabnya dan silakan diperhatikan kemudian diikuti. Nah, liman hadhihi sayyaratu waliman tilka. Baik, kita lanjutkan baris berikutnya. Baris yang ke-6, ya, jawaban dari yang kelima tadi. Yaitu, di sana kita baca separuh, kemudian diikuti, dan kita sambung berikutnya. Nah, hadhi sayyaratu lit-tabibi. Nah, wa tilka lit-tajiri. Nah, kita baca bersambung ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah, artinya sekarang ya. Hadhihi, ini as-sayyaratu, ya mobil. Jadi hadhihi sayyaratu, mobil ini.
li ya milik ya at-tabibi yaitu dokter. Jadi mobil ini miliknya dokter. Watilka dan yang itu li milik at-tajir itu pedagang. Jadi kalau lengkapnya berarti mobil ini miliknya dokter dan yang itu miliknya pedagang. Baik, kita baca sekali lagi ya. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Nah, baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir ya, baris terakhir. Kita baca separuh dulu dan kemudian kita sambung ya. Hadhihi sayyaratu minal jabani. Wa tilka min Amrika. Baik, kita baca bersambung ya. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amrika. Baik, nah artinya ya hadhihi ini ya sayyaratu mobil seperti yang di atasnya, jadi mobil ini min itu dari ya atau ya produksi atau terbuat dari atau dibuat di negeri atau dari ya asalnya berasal dari gitu ya. Al-Yaban yaitu Jepang ya, Yaban Jepang, Al-Yaban Jepang. Watilka dan yang itu ya min ya dibuat dari ya Amerika yaitu dari Amerika. Ya, berasal dari Amerika. Baik, sehingga satu lengkapnya adalah mobil ini berasal dari Jepang dan mobil itu berasal dari Amerika. Baik, kita baca sekali lagi. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Baik, alhamdulillah ya dari sini kita sudah selesai ya membaca dan mengartikan ya bahan materi untuk di pelajaran yang ke-8 ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan jelaskan tentang penyusunan dari kalimat-kalimat yang ada di kalimat-kalimat seperti ini kata-katanya. Baik, nah mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu dan insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit ini yang kita pelajari, ya insya Allah kalau istiqomah, ya insya Allah itulah yang akan memberikan keberhasilan bagi kita untuk bisa mempelajari bahasa Arab tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri bahwasanya ya amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sedikit-sedikit ya, tapi terus-menerus ya. Jadi amal yang langgeng meskipun itu sedikit. Baik, jadi ini dulu untuk kita pertemuan kali ini dan mudah-mudahan kita akan bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.